Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, khotofillah, pada Senin sore hari ini kita bertemu di dalam pelajaran akidah yang seharusnya besok ya, cuman karena permintaan jadi dimajukan untuk pelajarannya jadi hari ini. Ya, insya Allah kita lanjutkan yakni mengenai keutamaan dua kalimat syahadat. Dan sudah banyak ya dari khotofillah, dari banyak mungkin baik yang namanya kajian, liko, ceramah ataupun diskusi apapun ya, pasti menerangkan tentang hamiyatu, urgensi dari syahadatain, yang tentunya ini syahadatain ini adalah ikrar, di mana begitu utamanya, begitu pentingnya syahadatain. Dan pula syahadatain ini bukan doktrin ya, bukan pula sesuatu yang dipakai ya, ucapan yang dipakai untuk golongan tertentu ya, yang kalau mau masuk golongannya harus syahadat lagi ya. Atau kalau misalnya mau masuk perkumpulan gitu ya, saya nggak mau nyebut, harus syahadat lagi. Atau ketika dibahas forum ini, apakah harus syahadat lagi? Ya. Ketika dibahas yang namanya syahadatain, haruskah syahadat lagi? Yang katanya sebelum dikaji tentang syahadat atau sebelum menyampaikan tentang syahadat ya, sebelum membahas syahadat, tentunya bagus seseorang mengoreksi yang namanya syahadatain. Apakah benar-benar dia teraplikasikan dengan amaliyah, dengan perbuatan, dengan ucapannya juga, tak sekedar ikrar, tak sekedar klaim gitu ya. Kalau enggak,
Apakah harus syahadat lagi? Hingga akhirnya yang tentunya dijadikan sebuah tameng untuk grup tertentu, gitu ya. Syahadatain ini disuruh dia syahadat lagi. Kalau tidak syahadat lagi, maka tidak diakui keislamannya, insyaallah. Itu yang pertama. Atau yang kedua, tidak diakui oleh kelompoknya, ya. Masya Allah. Yang ketiga, syahadat dijadikan tameng. Pada akhirnya nanti bergabung dengan kelompok anu, itu ya. Kemudian juga dijadikan senjata, gitu ya. Dan digunakan untuk diantaranya itu ya, para kelompok-kelompok yang, ya katakanlah kalau di kita sebutannya apa, radikal, teroris dan sebagainya. Gitu ya. Dan memang penyebutan radikal juga sekarang sudah ini itu ya, yang berdakwah dikatakan radikal, gitu ya. Yang mengajak pada sholat dikatakan radikal, ada yang demikian dia, insyaallah. Kemudian juga yang katanya bagaimana suka dia itu, ya dikatakanlah keras sedikit radikal, ya, tegas sedikit radikal. Jadi ini udah kemana sebutan radikal tuh ya? Aduh, bisa jadi ini apakah kita juga dikatakan radikal atau gimana nih? Mengadakan kajian seperti ini, itu kajian syahadat ya. Nah, ternyata kajian syahadat, nah, si kajian tentang radikal itu mah, si dijadikan teroris kumaha. Aduh, insya Allah itu ya. Kesan tuh mah tong ngaji lah gitu, tong hijrah lah gitu. Jadinya teroris, aduh waliyadzubillah. Kumaha tuh hirup teng ngaji. Bagaimana hidup tidak terbimbing oleh Al-Quran, oleh Sunnah, oleh pemahaman sahabat, dan tentunya pemahaman para ulama salafus salih. Bagaimana tidak hidup kita nantinya akan jadi apa, mau jadi apa ya. Ya. Hashtag ya, mau jadi apa, karena ada itu hashtag mau jadi apa ya. Sekarang ngaji sedikit aja, ngaji itu ya. Ngaji tentang akidah itu ya, udah dia tolak-tolak tuh ya. Ustaz mau jadi yang ngaji akidah lah bisa jadi nah itu, sehingga orang bingung ini kalau membahas syahadatain itu kemana gitu. Bisi mungkin ngebahas kayaknya gitu, menjadikan mujahid mana lah kalau
benar-benar apakah mujahid atau mujahat itu. Itu kan guru saya mengajarkan seperti demikian, mau jahid mau jahat. Ini karena kita bahas sesuatu yang syahadatain itu, sesuatu yang benar-benar bukan pembahasan yang enteng. Gitu ya. Kadang ya banyak gitu ya. Yang orang itu ya istilahnya itu memanfaatkan kajian-kajian ya, syahadat, tentunya bukan membahas tentang kebenaran Islam, tentang bagaimana tentunya mengamalkan Islam dengan benar, tapi tentunya jadi doktrin gitu. Dan saya emang pernah ini itu ya, pernah saya juga itu ya, tuh, telepon tuh kayak ya, bahasan tuh gitu. Dia nama bisa jadi pemateri itu, pemateri apa gitu, saya bingung. Oke ya, mengiyakan saja gitu ya gitu. Ujung-ujungnya ketika datang ke wilayah mereka harus mendengarkan perkataan mereka membahas tentang syahadat, jadi doktrin gitu. Nah, itu. Kamu hijrahnya udah benar belum? Kamu berjihad udah benar belum? Gitu ya. Oh, berjihad sama kami, udah tuh. Aduh. Dan ini doktrinisasi itu masih gitu, apalagi dengan zaman sekarang tuh ya. Itu. Dan ya isu terorisme masih gitu lah. Dan terus tuh. Makanya ini bahasan yang benar-benar kenapa ya ikhwatullah ada yang demikian ingin membahas seperti ini ya, karena ini memang bahasanya saya lihat juga bahasan seperti ini digunakan tuh ya, dimanfaatkan tuh ya oleh mereka kaum tertentu tuh ya. Itu sehingga bukan mengajak pada bagaimana Islam dengan benar, dakwah dengan benar, menjadi orang yang kuat akan akidah keislamannya gitu ya. Ujung-ujungnya ya doktrin gitu ya. Padahal bukan itu ajaran Islam yang sebenarnya. Nah itu. Makanya disinilah kita buka wawasan kita. Ya. Saya nggak mau terlalu berdalam-dalam ke ini ya. Yang tentunya apalagi kalau untuk pengalaman nanti ya ke medan-medan dakwah atau medan-medan, jangan ke medan dakwah lah, antum baru hijrah aja lah, baru hijrah gitu pastilah gitu diajak ke kaum tertentu, ayolah kita liko gitu ya, likonya liko apa dulu gitu ya gitu. Ngarahnya mengarah kemana dulu harus teliti itu. Nanti ya ngebahas syahadatain tapi dipakai ya, dimanfaatkan kita. Ujung-ujungnya apa? Memberontak, jadi pemberontak gitu ya. Memberontak pada pemimpin yang syah dan sebagainya. Wah, itu udah itu. Dia pintar ngebahas sejarah, Pak. Sejarah dari sebelum Indonesia merdeka.
gitu ya. Bagaimana, wah gitu ya. Ujung-ujungnya apa? Disuruh syahadat lagi gitu ya. Allah, ya ngeri-ngeri itu, pembahasan ngeri itu apa? Kayaknya ini bukan saya mengajar pembahasan ini, pembahasan yang ngeri, enggak. Bukan, ini pembahasan yang sangat harus dikaji. Ya. Jangankan untuk bahasanya seperti itu ya. Kadang kita juga kalau pasangan kita ngaji, kita rada kumaha gitu pasangan ngaji tanya. Atau anak kita ngaji misalnya, saudara kita ngaji rada kumaha gitulah gitu. Aya penyakit lah gitulah. Tengenah gitulah mau ngaji teh lah gitu. Kumaha tuh. Apalagi kalau sudah disangka teroris radikal dan sebagainya. Masya Allah, nggak salah itu. Makanya ini beruntung sekali di masjid ini. Ternyata semoga Allah berikan hidayah, semoga Allah kuatkan akidahnya, semoga Allah benar-benar tunjukkan pada siapa yang benar-benar jadi umat Rasulullah sebenarnya dengan membahas seperti ini ya gitu. Jangan kita terjebak pada yang katanya membahas Islam, kemudian juga ingin dijadikan pemateri dan sebagainya, ujung-ujungnya nanti memberontak pada pemimpin yang sah, kemudian juga diajak ke arah-arah yang tidak benar, ujung-ujungnya gimana gitu ya. Nah makanya disinilah pentingnya kita membahas syahadatain. Ini bukan pembahasan yang ngeri, bukan ya. Dan bukan bahasan yang nantinya akan doktrinisasi atau bukan. Tapi kembali, betul judulnya mengoreksi syahadat kita. Tapi tentunya bukan untuk syahadat lagi, bukan untuk doktrinisasi, tapi bagaimana merealisasikan syahadat yang benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Itulah tujuannya kajian ini, gitu ya. Nah itu. Maka tentunya kita perlu terus ya diskusi seperti ini, gitu ya. Makanya ini nggak sebatas kajian materi baca kitab, wah bosan gitu, punya tunduh gitu. Tunduh terus semangat ya gitu lah ngaji teh asa pitunduhan harus ya gitulah gitu. Enggak. Tapi bagaimana mengubah paradigma yang memang ketika syahadat menjadi rukun Islam yang pertama, maka kalau kita tidak mengamalkan syahadat ini ya berarti kita belum terbukti keislamannya. Ya. Bukan belum keaku Islamnya, bukan ya. Bukan keaku oleh grup kelompok tertentu, terus syahadat mau diaku ke grup, mau diaku ke lembaga itulah gitu. Mau diaku keislaman bukan. Tapi belum benar-benar terbukti keislamannya gitu. Nah itu. Kalau seperti misalnya seperti ini juga, umpamanya ya, bahas kayak luar biasa ya. Contoh si anak tuh ya, kalau si murid lah santri itu melakukan sesuatu ini. Ya. Atau si anak bukan melakukan sesuatu yang kita inginkan lah gitu. Kata kita apa? Itu bukan seperti anak bapak gitu mah. gitu kan. Itu bukan seperti murid saya. Seperti itulah gitu contohnya lah gitu.
Padahal itu masih ya darah daging kita gitu, darah daging kita kan, darah daging kita kan gitu. Yang dilahirkan oleh kita, yang kita berusaha ya, berusaha payah mati-matian ya. Dengan ibunya yang luar biasa ya perjuangannya. Ketika melakukan sesuatu ya bukan seperti anak saya gitu. Kamu sudah melakukan ini gitu ya. Atau bukan seperti santri saya kamu ini, padahal masih belajar ya. Mungkin karena si santrina kurang nurut atau kumaha, bukan seperti santri saya kamu mah kan. Nah, gitu. Ya seperti itulah kalau misalnya tidak yang namanya syahadat itu ya direalisasikan. Kalau tidak direalisasikan, makanya ini banyak sekali dalam buku-buku hadis. Tuh akan scroll. Ini banyak iklan-iklan kia tuh, insyaallah. Kalau ya. Ternyata kalau menurut Pak, udah klik soalnya scroll kia tuh, ya Allah. Nah. Sip. Bismillah. Ya masih loading Pak. Sudah menit gimana? Santai apa? Kita mah ini. Ya. Pembahasannya santai ya. Jadi dalam buku-buku hadis dan sunnah banyak sekali ditemukan sabda Nabi SAW yang mengungkap keutamaan 2 kalimat syahadat dan berita gembira bagi yang merealisasikannya, yakni mereka akan mendapatkan surga, keridhaan, kebahagiaan dan keselamatan dari azab serta selamat dari murka Allah. Itu ya. Bisa dilihat dalam Kitabul Iman ya. Dari Sahih Bukhari juga ada, di bab tauhid juga ya, di Kitabul Iman Sahih Muslim juga ada. Itu ya. Di antaranya beberapa hadis, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuh alqaha ila maryama wa ruhum minhu wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahumullahu jannata ala ma kana minal amal. Barang siapa yang bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah semata yang tak memiliki sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya, dan Isa adalah hamba dan rasulnya, serta kalimatnya yang dihembuskan kepada Maryam, dan dialah ruhnya. Surga adalah hak dan neraka adalah hak. Maksudnya surga dan neraka itu ada. Maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amal-amalnya. Muttafaqun alaih. Dan juga diterangkan dalam riwayat yang lain, adkhalahumullahu min ayyi abwabil jannati as-samaniyati yasha'u. Allah akan memasukkan dia dari pintu mana saja dari pintu-pintu surga yang 8 menurut yang dia mau. Insyaallah. Terdapat dalam Sahih Bukhari dan juga di Sahih Muslim. Nah, di sini dulu ya yang jadi pokoknya, nanti hadis yang lain kita kaji. Jadi bagaimana
Pertama, bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak ya kecuali Allah semata, dan Allah tidak memiliki sekutu. Itu yang pertama, bahwa kita harus benar-benar menjadikan Allah ilah yang hak. Tidak ada peribadahan kecuali hanya kepada Allah, itu ya, dan tiada kesyirikan padanya. Artinya benar-benar kalau kita ingin menjadi orang-orang yang dijanjikan ini ya harus selalu mengesahkan Allah dalam segala hal, termasuk juga dalam bersandar hanya kepadanya, bergantung hanya kepadanya, bertawakal hanya kepadanya, berdoa senantiasa mengharap hanya kepadanya, itu ya. Ya kalau sudah bahas kitab tauhid mah udah ini ya. Beres lah gitu, insyaallah. Itu ya. Nah itu. Terus yang kedua, Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya. Benar-benar mengasasikan sunnah Nabi ya. Yang ketiga, bahwa Isa ya, Masya Allah ya, iklan ini buka PDF langsung iklan deh. Isa itu adalah hamba dan rasulnya, serta kalimatnya yang dihembuskan kepada Maryam, dan dia adalah ruhnya ya. Nah itu kedudukan Nabi Isa ya. Artinya benar-benar juga meyakini bahwa Isa itu hanya hamba Allah dan rasulnya ya. Gitu, bukan Tuhan ya. Bukan ya. Bahwa Isa juga hanya seorang manusia yang Allah utus juga menjadi rasul, dan pula ditiupkan ke siapa? Maryam alaihissalam. Itu ya. Sebentar lagi ya. Dan juga surga adalah hak, surga dan neraka itu ada. Itu ya. Dia meyakini surga dan neraka ada, pasti amalannya dibalas, itu ya. Nah itu. Maka Allah akan memasukkan ke mana? Ke surga, sesuai dengan amal-amalnya dari pintu yang 8 bisa pilih kita ya. Luar biasa nih ya. Tentunya ini keinginan yang sangat luar biasa buat kita, dan tentunya ya cita-cita tertinggi gitu ya. Kita tidak akan berhasil menjadi apapun kalau kita bukan penghuni surga, itu ya. Oh, udah kita punya gelar apapun tuh ya, udah nanti di jabatan yang tertinggi sekalipun tuh ya, udah mencapai juara 1 sekalipun, apalagi yang mau dari privilege dunia kita tuh ya. Tidak ada privilege seindah surga, nggak ada, nggak bisa dibayangkan surga kumaha artinya. Wow, kang pikir kumaha surga itu ya. Makanya tidak ada privilege yang seindah surga. Nah inilah cita-cita kita itu ya. Baik, mungkin itu saja dahulu ya, karena ini waktu mau maghrib, nanti kita bahas lebih dalam lagi ya. Wa'alaikum warahmatullahi Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.